Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Melalui kesepakatan bersama yang digagas oleh Badan Lingkungan Hidup PBB, yakni UNEP, United Nations Environment Program, sejak lebih dari 1 dekade lalu, di mana setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk secara aktif melakukan upaya-upaya nyata dalam program pengurangan emisi limbah bahan bakar fosil atau limbah karbon yang menjadi penyebab utama peningkatan suhu bumi atau global warming. Dan sejak saat itu, para pemangku-pemangku kebijakan dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan mulai melakukan kampanye aktif untuk mengurangi emisi pembuangan gas-gas karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti kendaraan atau limbah pabrik. Konsep-konsep pengembangan teknologi terbarukan untuk menciptakan energi-energi alternatif pengganti energi fosil telah gencar dilakukan. Salah satunya adalah proyek-proyek besar untuk menghasilkan perangkat penyimpanan energi listrik, terutama berbasis baterai. Bahkan diketahui dalam 1 dekade terakhir, penggunaan teknologi berbasis baterai seperti kendaraan listrik meningkat sangat pesat. Sebut saja Tesla yang merajai penjualan mobil listrik setelah mereka berhasil membuat konsep penyimpanan baterai besar dari bahan lithium ion. Menimbang besarnya nilai-nilai ekonomi dan pangsa pasar baterai listrik secara global, membuat banyak perusahaan-perusahaan teknologi, lembaga penelitian dan pendidikan, bahkan kelompok masyarakat umum berlomba-lomba untuk menciptakan konsep-konsep teknologi baterai terbaru yang lebih efektif, efisien, aman, dengan kapasitas penyimpanan yang besar yang diharapkan akan menggantikan konsep lithium ion yang saat ini menjadi penguasa teknologi baterai konvensional. Diketahui lebih dari 100 konsep menjanjikan yang telah dilahirkan dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satunya adalah konsep baterai oksigen ion yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Vienna University of Technology atau TUIN. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas konsep revolusioner tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada awal 2023 ini, tim ilmuwan dari Vienna University of Technology atau TUIN yang dipimpin oleh Profesor Jürgen Fleck mengumumkan sebuah konsep baterai penyimpanan energi yang sangat ramah lingkungan dan dapat berusia jauh lebih panjang dan jauh lebih aman dari konsep lithium ion saat ini yang mereka sebut dengan baterai ion oksigen. Pada dasarnya, prinsip dan cara kerja baterai ini hampir mirip dengan konsep lithium ion, di mana konsep lithium ion bekerja dengan menggunakan 2 elektroda, anoda dan katoda, juga elektrolit cair untuk mengantarkan ion, dan separator untuk memisahkan 2 elektroda, di mana konsep lithium ion akan mengalirkan ion-ion lithium dari anoda ke katoda saat melakukan pengisian, diikuti dengan aliran elektron yang mengalir melalui sirkuit, dan ketika daya digunakan, ion-ion dan elektron akan bergerak sebaliknya. Ya, sistem baterai ion oksida sebenarnya bekerja dengan prinsip serupa, tapi diketahui konsep baterai ion oksida jauh lebih ramah lingkungan karena elektroda, anoda dan katoda yang digunakan tidak menggunakan bahan-bahan logam langka yang berharga mahal dan merusak lingkungan. Seperti yang kita tahu, baterai lithium ion dan baterai lainnya umumnya menggunakan katoda dengan bahan seperti lithium, nikel, kobalt, mangan, dan fosfat, sedang katodanya menggunakan grafit dan silikon. Kemudian separator pemisah menggunakan polietilen, dan elektrolit umumnya menggunakan pelarut cair dimetil karbonat. Bahan-bahan seperti itu umumnya mahal dan bersifat merusak lingkungan, juga sangat beresiko karena elektrolit cair mudah terbakar dan meledak. Tapi berbeda dengan konsep oksigen ion baterai, konsep oksigen ion baterai tidak menggunakan bahan-bahan langka di atas. Konsep oksigen ion akan menggunakan elektroda, anoda dan katoda dalam bentuk keramik solid state padat yang dirancang khusus menggunakan unsur perovskit. Sistem ini disebut sebagai oksida penghantar campuran ionik elektronik atau MEEC dengan sistem elektrolit kristal tunggal zirconium yang dirancang khusus untuk menghantarkan ion oksida. Karena bahan-bahan tersebut berbentuk padat atau solid state, artinya baterai ini tidak mudah terbakar dan meledak. Baterai oksigen ion akan bekerja dengan mentransfer molekul oksigen yang terbentuk di keramik elektroda, anoda dan katoda
jika baterai litium menggunakan ion dari bahan litium untuk dialirkan dari anoda ke katoda. Berbeda dengan baterai ion oksigen, di mana bahan keramik, anoda dan katoda dapat menyerap dan melepaskan ion oksigen bermuatan negatif ganda. Ketika Anda mengisi baterai dengan tegangan listrik, keramik anoda akan teroksidasi dan menghasilkan ion oksigen dan elektron. Ion oksigen akan bermigrasi dari keramik anoda ke keramik katoda. Pergerakan ion oksigen difasilitasi oleh elektrolit kristal tunggal zirconium, sedang elektron-elektron akan bermigrasi melalui sirkuit utama. Ya, selain jauh lebih aman, murah, dan tidak menggunakan unsur-unsur langka, konsep baterai ion oksigen ini diketahui dapat beroperasi jauh lebih lama. Karena sistem ion oksigen dapat diregenerasi, tidak seperti baterai litium ion yang memiliki masa pakai yang relatif singkat. Karena umumnya, baterai litium ion memiliki titik jenuh, di mana bahan-bahan elektroda seperti litium, kobalt, dan lain-lain pasti akan mengalami penurunan efektivitas daya untuk mengangkut muatan ketika baterai-baterai tersebut telah mengalami banyak siklus pengisian daya berulang-ulang. Akan tetapi, konsep oksigen ion kadang-kadang memiliki siklus usia baterai hingga 15 kali lebih lama daripada konsep baterai konvensional saat ini. Karena sistem baterai oksigen ion dapat meregenerasi oksigen-oksigen yang mengalami reaksi samping dengan kompensasi oksigen yang ditarik dari udara sekitar. Ya, kelemahan mendasar pada baterai ini hanya ada pada tingkat densitas atau kerapatan energi yang dihasilkan. Yang diketahui, baterai oksigen ion hanya mampu menyimpan energi di kisaran 1/3 kali dari kapasitas baterai litium ion, yang artinya untuk kapasitas penyimpanan energi, baterai litium ion 200% lebih baik dari konsep baterai oksigen ion ini. Karena itulah, konsep oksigen ion sangat tidak efektif untuk diaplikasikan pada perangkat-perangkat yang memerlukan daya besar, seperti mobil-mobil listrik. Tapi menurut Profesor Jürgen Fleck, pihaknya akan terus berinovasi dan berusaha menyempurnakan untuk meningkatkan tingkat densitas energi agar secara menyeluruh baterai ini dapat mengungguli konsep litium ion yang saat ini merajai konsep baterai penyimpanan. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep baterai oksigen ion. Profesor Kardus dari Universitas Teknologi Vienna, Austria, mengabarkan